Event internasional di Danau Toba baru saja selesai. Event balap Formula One Powerboat Lake Toba itu diikuti oleh 20 tim pembalap dari 10 negara. Dan dikabarkan lebih dari 25.000 penonton yang menyaksikan di lokasi dan ada 180 juta penonton dari seluruh dunia yang menyaksikan lewat televisi dan internet. Kalau melihat dari eventnya, ini event besar. F1 atau Formula One Powerboat ini pertama kali digelar tahun 1981, tapi kemudian menghilang karena sepi peminat. Tahun 1990-an, event ini kembali aktif sampai sekarang. Kalau ada yang belum tahu, apa sih yang dimaksud dengan powerboat? Itu adalah perahu dengan tenaga jet yang memang dikhususkan untuk balap di air. Miriplah dengan Formula One yang kita kenal dengan konsep balapan di darat. Meski event itu kabarnya ditonton 25.000 orang di Danau Toba, tapi gaungnya itu masih belum kuat di seluruh Indonesia. Ya wajarlah, kalau dibandingkan event balap Formula One atau MotoGP, lomba balap perahu di atas air ini masih asing banget di telinga kita. Itulah kenapa mayoritas dari kita itu masih adem ayem aja mendengar kabar ada event internasional powerboat di Danau Toba. Beda kalau itu event Formula One atau MotoGP. Event internasional termasuk powerboat ini memang inisiatif dari pemerintah untuk memperkenalkan potensi pariwisata kita. Event olahraga dipilih sebagai satu alternatif untuk menarik mata dunia ke Indonesia, khususnya ke banyak daerah yang punya potensi pariwisata besar selain Bali tentunya, yang memang sudah terkenal dari sananya. Mandalika dulu juga dipilih karena pemandangan pantainya yang indah. Sedangkan powerboat dipilih karena Danau Toba adalah salah satu pariwisata besar di Indonesia. Sampai sekarang, infrastruktur menuju Danau Toba itu terus dikebut, mulai dari akses jalan sampai bandara. Hotel-hotel pun sedang digarap, terutama untuk hotel bintang 5. Kebijakan fokus pembangunan hotel bintang 5 ini karena pemerintah ingin Danau Toba dikenal dulu di kalangan menengah atas. Baru nanti nyusul tuh hotel bintang 3. Tapi memang ada yang kurang dari semua potensi pariwisata kita di luar Bali. Bali itu adalah daerah yang memenuhi banyak unsur menarik sampai wisatawan asing itu mau datang ke sana. Mulai dari kulturnya, bangunannya, dan ya event-event internasional. Tapi ada satu poin kenapa Bali senang dikunjungi oleh wisatawan asing, yaitu orang-orangnya. Masyarakat Bali adalah mereka yang sangat paham kalau pendapatan terbesar mereka itu ada di pariwisata. Pariwisata itulah periuk nasi mereka, sehingga mereka pun menjaga periuk nasi itu dengan nyawa mereka. Dan dari pemahaman kalau pariwisata itu adalah nyawa mereka, masyarakat Bali sejak lama beradaptasi menjadi orang yang siap ketika ada tamu asing yang datang. Mereka terbentuk akhirnya menjadi pribadi yang ramah, terbuka, membantu dan membangun hal-hal yang menyenangkan ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah. Dan masyarakat Bali tahu kalau pura, situs, pantai dan lain-lain itu hanyalah potensi saja. Tapi potensi itu tidak akan mendatangkan rejeki kalau orang-orangnya sendiri tidak siap untuk menerima tamu di rumah mereka. Itulah kuncinya, orang. Dan inilah yang tidak ada di mayoritas potensi pariwisata kita yang sebenarnya pemandangannya itu nggak kalah indah kalau dibandingkan dengan banyak negara. Pertanyaan yang sama yang selalu saya tanyakan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang pariwisatanya indah. Apakah kalian bisa siap melayani banyak tamu asing yang datang ke rumah seperti Bali menyambut tamunya? Inilah yang seharusnya menjadi perhatian warga yang tinggal di sekitar objek pariwisata. Pemerintah itu hanya menyiapkan infrastrukturnya,
hanya menyiapkan event-event internasionalnya. Tapi semua akan kembali ke masyarakatnya. Seberapa siap mental mereka menghadapi arus datangnya wisatawan asing. Dan itu pasti berhubungan dengan pelayanan, dengan nama baik. Jangan sampai mental pengen dapat uang dengan menekan turis, dengan menipu turis karena ada peluang, itu terpelihara di masyarakat sekitar objek pariwisata. Dan mengubah kultur masyarakat dari masyarakat yang ketinggian harga dirinya menjadi masyarakat yang humble dan melayani tamunya itu nggak mudah karena itu berhubungan dengan karakter manusianya. Cacat sekali di dalam pelayanan maka bisa dipastikan orang akan kapok kembali ke sana. Pemerintah juga harus fokus bagaimana mengubah mental manusia di sekitar objek pariwisata. Pelatihan-pelatihan juga pemahaman kepada banyak orang itu penting sekali selain membangun infrastruktur. Mungkin malah dana terbesar pemerintah itu akan banyak terserap ke sini nih. Karena tanpa keramahan manusia, objek pariwisata hanyalah benda mati yang gak bisa dijadikan ladang rezeki. Tapi saya yakin kok masyarakat Toba bisa. Belajarlah dari Bali, gak usah malu-malu. Gak usah belajar ke Swiss atau ke Perancis, itu terlalu jauh ya. Lihatlah bagaimana masyarakat Bali mempersiapkan diri mereka dalam menyambut tamunya. Dan di Bali bahkan mereka punya pecalang untuk menjaga wilayahnya masing-masing supaya orang-orang atau turis asing bisa betah berlibur di sana. Kalau ada pepatah bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Untuk pariwisata di kita mungkin kita bisa ubah sedikit. Belajarlah ke Bali supaya kita bisa mengenal bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol.